warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kolaborasi, dan salam bahagia. Perkenalkan, kami berempat adalah calon guru penggerak angkatan 7, kelas A32F. Pengajar praktik kami adalah Bapak Budi Hari Prasetya dan fasilitator kami Ibu Mutmainah. Perkenalkan, saya Erni Rahayu, saya dari SDN Munjul 01. Perkenalkan, nama saya Tarina, saya dari SDN Cakung Barat 01. Perkenalkan, nama saya Maya Nova, saya dari SMA PGRI 4 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rosida dari SDN 101. Pada kesempatan ini kami berempat akan melaksanakan proses coaching, di mana ini adalah merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Bu Maya, selamat pagi. Pagi, Bu Erni. Apa kabarnya nih hari ini, Bu Erni? Bahagia. Bahagia. Terpancar dari sinar wajahnya. Bu Maya, apa kabar hari ini? Puji syukur kelihatan dari raut cantik wajahnya. Baik. Hari ini Bu Maya dan Bu Erni akan melaksanakan proses coaching, ya, di mana nanti Bu Erni akan menjadi coach dan Bu Maya akan menjadi coachee, di mana juga nanti kita akan melaksanakan proses coaching ini dengan alur tirta. Saya sebagai observer di sini akan memantau saja, menyaksikan bagaimana Bu Erni dan Bu Maya melakukan proses coaching yang baik, yang penuh dengan persaudaraan, kemudian penuh dengan kasih sayang nanti di dalamnya, memberikan solusi dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa Bu Erni sebagai coach khususnya, ya Bu Maya mohon izin terlebih dahulu, Bu Erni sebagai coach jangan lupa melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Pastinya saya yakin Bu Erni pasti tentunya ingat apa itu tirta, mulai dari tujuan, kemudian bagaimana nanti Bu Erni mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi hal yang disampaikan oleh Bu Maya, kemudian bagaimana rencananya dan bagaimana tanggung jawab dari coach nanti setelah mendapatkan solusi dari coach dari Bu Erni. Dan jangan lupa nanti di saat melakukan atau melaksanakan coaching, Bu Erni tentunya juga pasti sangat ingat tentang 3 elemen penting dalam melakukan coaching terhadap coaching. Di antaranya seperti kehadiran penuh saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian mendengarkan aktif sebagai coaching, dan jangan lupa satu lagi, yaitu Bu Erni menghadirkan pertanyaan yang berbobot supaya tergali dan supaya Bu Maya mendapatkan solusi yang baik dan dapat dilaksanakan setelah proses yang akan dilakukan ini, yaitu coaching antara Bu Erni dengan Bu Maya. Baik, selaku observer atau pengamat, saya hanya bisa menyampaikan pembuka ini dulu. Nanti mohon izin saya memantau atau menyaksikan Bu Erni dan Bu Maya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, saya persilahkan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Halo Bu Maya. Halo Bu Erni. Gimana, apa kabar nih? Kabarnya baik Bu, luar biasa. Ya. Nah, baik Bu Maya, kita nih pada kesempatan ini akan melakukan coaching ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama Bu Maya, apa sih yang ingin Bu Maya kolek atau tujuan apa yang ingin Bu Maya hasilkan dari pertemuan kita pada saat ini? Baik, terima kasih Bu Erni kesempatannya. Jadi sebenarnya saya punya tujuan adalah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Jadi ada satu masalah yang saya hadapi sebenarnya Bu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, yaitu kebetulan kan karena saya ngajarnya tingkat SMA. Pada saat saya mengajar, karena memang pergantian jam, saya dapati jumlah siswanya kok tidak lengkap ya. Jadi berapa kali saya amati kok tidak sesuai.
kelas itu tuh biasanya 35 Bu. Lalu di hari Senin jadwal saya hanya 15 saya dapati. Pas pertemuan kedua di hari Kamis, malah tinggal 10. Gitu Bu, saya bingung loh sebenarnya. Oke. Jadi permasalahan yang Bu Maya hadapi ini adalah ketika pada saat jam pembelajaran Bu Maya, muridnya ini kok berkurang ya? Iya betul. Oke. Terus dari yang Bu Maya sudah amati nih, kira-kira tuh kenapa ya terjadi seperti itu tuh kenapa ya? Iya, awalnya saya juga bingung nih Bu Erni. Jadi saya sebelumnya sih nggak terjadi seperti itu. Memang akhir-akhir ini saya banyak sekali kegiatan sampai akhirnya mengajar saya nggak full. Saya kasih LKS, lalu saya tinggalkan. Saya pikir mungkin anak-anak kecewa ya. Itu satu kali. Lalu yang kedua kali LKS-nya juga nggak saya kumpulkan. Jadi mereka berpikir cuma mengerjakan tugas, gurunya nggak ada. Seperti itu Bu. Saya pikir kayaknya seperti itu ya anak-anak rasakan. Jadi Bu Maya sibuk ya, istilahnya banyak kegiatan ya Bu Maya ya. Oke. Terus ketika Bu Maya melihat situasi itu, apa nih yang terpikir nih di Bu Maya nih? Kira-kira ada solusi atau strategi apa nih yang Bu Maya ingin lakukan untuk memperbaiki situasi yang ada? Iya, jadi saya pikir apakah karena tugas tambahan saya terlalu banyak sehingga saya agak mengabaikan tugas di kelas. Jadi apakah saya mau mengurangi tugas tambahan saya dan juga saya memperbaiki cara mengajar saya deh kayaknya Bu. Kayaknya LKS itu bikin anak-anak bosan dan karena saya nggak periksa juga kali ya Bu ya. Oke. Jadi menurut Bu Maya LKS itu agak membosankan ya buat murid sekarang ya? Iya, karena kan pelajaran saya juga biologi ya, pelajaran dimana maunya praktek, lihat video dan lain sebagainya. Kalau LKS kan cuma membaca, jadi kayaknya mereka jenuh apa ya Bu ya? Oke. Wah, Bu Maya berarti ini sudah bisa mengidentifikasi nih sebenarnya permasalahannya apa nih yang terjadi nih, baik dari Bu Maya sendiri nih terlebih ya. Nah, kira-kira Bu Maya untuk selain kita taruh dulu nih, sampingkan dulu nih masalah hambatan atau kendala-kendala yang Bu Maya sedang hadapi. Saya yakin nih Bu Maya punya kelebihan, punya potensi kekuatan yang Bu Maya miliki. Apa nih yang Bu Maya bisa legitkan atau perkembangkan untuk mengatasi kendala yang Bu Maya hadapi? Iya, sebenarnya saya sudah berpikir ya, saya mau bikin apakah saya akan fokus dengan membuat pembelajaran lebih menarik. Pastinya saya akan bawa kembali siswa-siswa untuk belajar di lab dengan percobaan-percobaan dan materi-materi yang langsung dapat mereka praktekkan. Saya pikir seperti itu. Lalu saya pikir juga pada saat pembelajaran saya harus datang tepat waktu deh Bu ya. Karena selama ini selain saya cuma kasih LKS, saya juga datangnya misalkan sudah 10 menit terus baru datang. Mungkin mereka agak kecewa di situ. Jadi saya coba perbaiki kayaknya Bu ya. Oke. Terus kalau Bu Maya nih menilai sendiri atau menganalisa diri Bu Maya sendiri nih dari skala 1 sampai 10 nih posisinya nih sekarang Bu Maya ada di skala berapa? Kalau 1 sampai 10, 7 kayaknya ya. Saya mau naik ke 8 belum, kayaknya ke 6. Tapi saya punya niat yang baik, jadi sepertinya 7 kali Bu ya. Oke, 7. Kemudian nanti setelah dengan strategi atau dengan rencana-rencana Bu Maya yang sudah disusun tadi nih, dengan segala macam memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian dengan disiplin waktu ya yang tadi Bu Maya komitmenkan ya, akan mencapai ke skala berapa nih Bu Maya? Saya pikir sih 9 sampai kayaknya Bu ya. Yakin saya bisa Bu Maya. Oke, 9 yakin ya Bu Maya ya. Mantap. Oke, Bu Maya, saya mau tanya nih. Tadi kan Bu Maya sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah mencoba menggali potensi yang ada dari Bu Maya untuk sebagai solusi-solusi yang akan membantu dalam menyelesaikan masalah Bu Maya ini. Kemudian ada nggak pihak-pihak atau dari
kita Bu Maya yang akan Bu Maya libatkan nih dari untuk rencana Bu Maya, solusi Bu Maya nih? Kalau menurut saya akan saya butuh kerjasama atau saya mau melibatkan wali kelas kayaknya Bu ya, di mana saya mau agar anak-anak diingatkan kembali untuk tidak keluar jam saat pembelajaran. Dan selain wali kelas, saya pikir guru piket juga berperan karena supaya pada saat pergantian anak-anak nggak ada yang keluar dari kelas masing-masing seperti itu Bu Erni. Oke. Kemudian Bu Maya, kalau seandainya nih dalam perjalanan ketika Bu Maya mengimplementasikan solusi atau rencana-rencana strategi Bu Maya nih, Bu Maya nih mendapatkan hambatan atau ada ya namanya proses ya Bu Maya ya, ada kendala. Ini kira-kira Bu Maya nih akan seperti apa nih? Iya, saya pikir dengan niat saya ini pasti ada hambatan lah atau kendala. Tapi saya sudah meniatkan, saya akan berkomitmen bahwa saya akan merancang dulu nih pembelajarannya seperti apa supaya nanti kendala itu bisa terminimalisir gitu. Artinya pembelajaran saya sudah siap dan saya lebih memantapkan diri saya untuk datang tepat waktu dengan pembelajaran yang saya rancang tersebut. Luar biasa, komitmen yang tinggi ya Bu Maya berarti ya. Semangat terus. Kemudian nanti kalau kesibukannya tetap yang seperti dialami Bu Maya, tapi Bu Maya yakin ya ada semacam strategi khusus ya, karena namanya kesibukan pasti tidak akan berkurang ya Bu Maya ya. Bisa harus atur waktu ya Bu ya. Oke, ngatur waktu ya Bu Maya ya. Mengatur waktu. Seperti apa tuh Bu Maya mengatur waktunya tuh? Ya paling tidak pada saat saya punya tugas tambahan di luar KBM, saya memaksimalkan untuk hal tersebut. Paling tidak ganggu KBM lah, karena anak-anak kasihan juga ya Bu. Akhirnya saya rasa dampaknya ketika saya mau fokus anaknya nggak ada. Saya merasakan sebenarnya mereka kecewa terlebih dahulu seperti itu. Jadi saya harus pintar-pintar membagi waktu lah, mana yang bisa saya kerjakan sesuai dengan waktunya seperti itu. Oke, luar biasa Bu Maya. Sebelum nih kita akhiri nih sesi ini nih, saya mau tanya nih untuk prioritas jangka pendeknya nih. Prioritas jangka pendek tadi saya salut sekali ya Bu Maya itu punya banyak sekali alternatif solusi dan juga penanganan-penanganan yang akan Bu Maya lakukan nih. Nah, namun boleh spesifik nggak nih prioritas utama nih jangka pendeknya nih, apa yang mau Bu Maya lakukan di dalam waktu dekat nih? Oke, dalam waktu dekat saya rencananya hari Senin besok Bu, saya udah langsung datang tepat waktu karena saya sudah menyiapkan pembelajaran yang sangat menarik, yang pembelajaran ini erat banget sama kehidupan sehari-hari anak-anak. Kebetulan materinya pas banget tentang materi diet. Ini kelas 11 dimana anak-anak sekarang kan nggak mau badannya besar ya Bu ya. Jadi saya pikir dengan materi yang pas sesuai dengan mereka, wah ini saatnya saya mau mengembalikan kepercayaan mereka supaya mereka bisa hadir pada saat pembelajaran saya. Wow, menarik sekali nih Bu Maya. Ini guru yang sebenarnya sangat disukai anak-anak murid nih kayak gini. Jadi up to date ya, dan juga materi yang disampaikan tuh dekat sekali dengan keseharian murid ya. Oke, Bu Maya, makasih banget ya sudah mau sharing, udah mau curhat nih sama saya. Saya hanya bisa berharap, mendoakan mudah-mudahan Bu Maya dalam menjalankan rencana, menjalankan solusi-solusinya yang luar biasa tadi bisa dimudahkan, bisa dilancarkan, dan murid-muridnya yang tadi hilang-hilangan ya, nantinya akan kembali full 100% dalam menjalankan pembelajaran yang Bu Maya laksanakan. Jadi terima kasih banyak Bu Maya, semangat terus, mudah-mudahan akan ada cerita-cerita yang menyenangin dan menggembirakan di pertemuan kita selanjutnya. Terus by the way Bu Maya nih, kapan nih mau cerita lagi nih sama saya nih? Nanti saya datang lagi ke Ibu setelah saya menjalankan kegiatan tersebut ya Bu. Nanti saya ceritain ini hasilnya apakah berhasil apa enggak. Nanti saya datang ke Bu Erin lagi kali ya Bu ya. Oke, kapan nih kira-kira nih? Ya, ada target nih. Minggu depan lah setelah saya mempraktekkan. Jadi saya praktekkan 2 kali pertemuan. Nanti saya hubungin kembali gitu ya Bu ya. Oke, seminggu ya. Oke deh. Bu Maya makasih banyak ya. Sukses buat Bu Maya ya. Terima kasih. Sukses kembali Bu ya. Iya. Luar biasa, luar biasa Bu Erin dan Bu Maya.
luar biasa. Pokoknya jempolnya 1 2 sama yang di bawah 2. Ya, baik di sini izin menanggapi Bu Maya dan Bu Erni, khususnya di sini kepada coach terlebih dahulu. Saya mendapati proses coaching yang luar biasa. Coach kita ini benar-benar mendengarkan apa yang coach sampaikan, dan coachnya juga luar biasa, keluar semua potensi dari dirinya, ide-idenya semua keluar berkat pancingan-pancingan dari pertanyaan coach kita, Bu Erni saat ini. Saya juga mendapati tadi beberapa apresiatif dari Bu Erni ketika Bu Maya menjawab pertanyaan dengan potensi yang dia punya ya. Bu Erni kemudian memberikan apresiasi dengan luar biasa, seperti luar biasa, mantap, itu sehingga membangunkan coaching untuk wah, saya harus lebih keluar nih ide saya, strategi saya, luar biasa. Begitu juga dengan coaching, saya dengar jawaban-jawabannya itu sangat menginspirasi, bahkan saya pun terinspirasi dari jawaban Bu Maya. Kemudian tadi mengalir seperti ngobrol biasa. Ya itu yang paling penting. Jadi benar-benar seperti kita ini sedang seperti adik sedang curhat ke kakak, dan kakak mendengarkan curhat adiknya, seperti itu tadi saya dengarnya. Lalu saya di sini ada catatan juga bahwa coach ini menyiapkan sesuatu atau pertanyaan tentang kendala kedepannya bagaimana. Jadi potensi dari coach keluar. Oh, saya harus punya senjata untuk persiapan kalau nanti kedepannya lagi jangan sampai terjadi lagi ya. Tapi kalau menurun atau bagaimana, saya punya persiapan ini gitu. Karena tadi Bu Erni menanyakan kedepannya misalkan ada kendala tak terduga, bagaimana solusinya gitu. Akhirnya yang menjawab adalah coaching tersendiri. Dan sekarang saya ingin kepada Bu Erni merefleksi diri sendiri, hasil coach tadi itu sudah sesuaikah dengan alur tirta dan atau dengan beberapa elemen penting yang harus dilaksanakan ketika proses coaching. Silakan Bu Erni. Ya, baik. Terima kasih Bu Tarina, observer yang luar biasa dan juga sangat menginspirasi. Ya, jadi tadi saya berusaha untuk betul-betul memegang 3 elemen penting dalam proses coaching ini, di mana saya berusaha untuk hadir penuh ketika Bu Maya sedang curhat lagi, ibaratnya sedang memberikan apa yang ada di hatinya. Kemudian saya juga mencoba berusaha menjadi pendengar, dan saya berusaha menahan untuk tidak mementoringkan atau mengkonselingkan ya, tapi saya berusaha untuk mendengar aja. Kemudian saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing, karena saya tahu Bu Maya ini adalah guru yang sangat brilian, yang punya banyak ide ya, yang punya banyak ide. Cuma memang beliau ini sibuknya luar biasa, dan memang itu kendala, kendala banget. Karena memang sibuk itu karena selalu diberdayakan. Cuma memang tadi saya lihat Bu Maya sudah punya banyak alternatif solusi, dan saya tadi merefleksi diri saya merasa sudah melakukan alur tirta, di mana saya tadi pertama sudah menanyakan Bu Maya apa yang mau kita tuju nih, tujuannya apa. Ya, betul. Kemudian identifikasi masalahnya, Bu Maya sudah paham betul ya apa yang menjadi masalahnya beliau ini. Kemudian di rencana aksinya juga tadi sudah saya pancing, dan Bu Maya sudah punya rencana aksi yang terlontar dan keluar dari ide-ide beliau. Kemudian yang untuk tanggung jawabnya juga tadi saya menanyakan komitmen beliau, dan juga terkait siapa aja nih yang mau dilibatkan untuk membantu dalam proses rencana aksinya. Ya, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan Bu Maya buat Bu Erni. Ya, luar biasa sekali. Saya sebagai observer atau pengamat juga mendapatkan beberapa hal yang bisa saya jadikan inspirasi buat saya, karena luar biasa coaching hari ini ya, antara coach dan coaching benar-benar mendapatkan titik temu dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh Bu Maya, dan tidak menggurui, tidak kemudian juga tidak merasa paling bagus dan betul ya. Dan ini luar biasa, 100 buat semuanya, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Erni, Bu Maya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kedepannya
kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.